Halo pendengar semua, Anda sedang mendengarkan podcast Beli Wayan Sharing. Kembali lagi dengan saya Wayan, host dari podcast ini. Ya, jadi di episode-episode sebelumnya kita sudah bahas ya tentang memulai olahraga, lalu juga prinsip nyeker ya, barefoot. Dan sekarang yang belum itu adalah yang workout integration atau bagaimana mengintegrasikan antara olahraga dan juga lifestyle atau gaya hidup kita. Nah, ini adalah tips yang akan saya langsung berikan, maksudnya yang sedang saya praktekkan gitu ya, yang saat ini sedang saya lakukan, masih berjalan sampai sekarang, udah bulan ke-6 ya, bulan ke-6 semenjak saya memulai hal ini gitu. Mungkin bukan bulan ke-6 kali ya. Ya mungkin udah lebih dari itulah intinya. Tapi yang inilah yang saya lakukan gitu. Di mana saya bisa, cara saya membagi waktu ya seperti ini, karena saya juga ada kegiatan full time ya gitu ya, bekerja full time. Lalu juga saya harus pulang ke rumah gitu kan, ada keluarga. Nah, jadi ini saya lakukan untuk bisa saya tetap berolahraga dan mengatur pola hidup sehat untuk diri saya. Nah, oke, langsung saja. Dan seperti biasa, saya tidak akan makan waktu lama kalau untuk yang pingin to the point, yang pengen instan. Jadi olahraga integrasi itu intinya apa sih? Sebenarnya seperti yang saya jelaskan di episode sebelumnya, kalau saya olahraga itu minimal mengcover 2 prinsip kebugaran jasmani, yaitu cardio dan juga strength atau endurance lah ya, endurance dan juga strength. Dimana kalau buat cardio atau endurance ini saya mencoba untuk lebih giat jalan kaki ke tempat saya kerja dan ke tempat saya pulang. Nah, lalu strength itu apa? Di jam istirahat biasanya saya ngelakuin aktivitas calisthenic seperti push up, lalu juga knee raises dan juga dan juga gerakan-gerakan lainnya. Saya punya alat karet ya, elastic band gitu. Jadi buat olahraga tarik-tarik gitu, lumayan. Jadi kardionya dapat dengan saya jalan dan juga bersepeda ke tempat kerja, baik ke tempat kerja maupun pulang. Lalu juga strength-nya saya dapat dari jam istirahat yang saya gunakan untuk olahraga. Ya bisa banyak variasi tapi intinya itu. Nah, jadi itu maksudnya olahraga integrasi ya buat yang pengen singkat. Nah, buat para pendengar semua yang pengen lebih detail, pengen stay lebih lama gitu. Nah, kita akan bahas sekarang nih untuk yang lebih detailnya. Oke, jadi untuk tadi workout integration atau mengintegrasikan olahraga. Sebenarnya prinsipnya gini, ini sederhana. Jadi buat saya sendiri, saya kan seperti yang saya jelaskan, saya tuh full time employee ya. Saya tuh masih karyawan di sebuah perusahaan swasta, di mana kerja saya tuh full time 9 jam, dan juga rumah saya tuh di Bekasi, sementara kantor saya di Jakarta. Berarti perlu commute atau ya PP lah ya, pulang pergi, pergi pulang, pergi pulang ke tempat kerja dan ke rumah. Itu kurang lebih waktu yang saya habiskan untuk perjalanan bisa 1 jam sampai 2 jam tergantung kondisi kemacetan. Ya rata-rata sih 1,5 jam lah ya. Berarti waktu berangkat pulang tuh udah 3 jam sendiri tuh habis di jalan ya kalau diambil rata-ratanya itu. Kerjanya 9 jam berarti 12 jam. Nah, berarti 12 jam di luar, 12 jam di rumah. Pas ya, adil ya gitu. Tapi kan di rumah perlu tidur ya, perlu masak, kumpul sama keluarga juga gitu kan. Oke, ya terlepas dari itu. Nah, terus gimana caranya nih supaya, kan saya pengen, saya juga masih program ya pengurusan berat badan gitu. Karena berat badan saya kan 114 kilo sekarang. Idealnya harusnya sih malah 75 gitu. Tinggi badan saya 178 kilo. Tinggi badan 178 sih. Tinggi badan 178 cm, berat badan 114 kilo. Usia saya sekarang 29 tahun. Nah, saya masih pengen berat badan ideal, minimal ya bisa 90 aja tuh menurut saya udah asik lah gitu. Ya kalau mau ideal banget sesuai BMI harusnya sih berat saya 70
5 gitu harusnya ya. Tapi itu kayaknya masih terlalu susah ya, terlalu ngimpi gitu untuk saat ini ya. Jadi kita pokoknya jalan aja, konstan aja gitu. Nah, jadi saya masih program weight loss gitu. Cuman waktunya segitu doang gitu. Cuma 12 jam. 12 jam ya, idealnya 7 jam itu buat tidur. Berarti waktu kosongnya cuma 4 jam dong. Tapi kan kita perlu masak, perlu main sama anak juga gitu, perlu belajar untuk meningkatkan keahlian kita kan. Nah, gimana dong cara bagi waktunya? Nah, dengan cara ini kita integrasikan program olahraga kita dan juga pola makan hidup sehat kita ke dalam keseharian kita. Oke, paling praktis. Tadi kan saya udah mention terkait yang cardio atau endurance. Nah, gini teman-teman. Ini sekedar sharing ya. Kembali lagi ini sekedar sharing. Ini adalah pengalaman pribadi saya. Jangan ditelan mentah-mentah gitu. Bisa dicari referensi sebagai referensi aja. Cari juga referensi yang lain dan dipraktekkan. Kalau cocok, kalau nggak cocok, silakan cari metode yang lain gitu. Boleh. Nah, kalau buat seharian kita nih, lebih banyak kita tuh diam atau gerak deh? Itu dulu pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi, sekarang tuh orang-orang banyaknya diem. Di transportasi umum itu duduk, itu kan, atau naik mobil, ya naik motor gitu ya duduk. Terus juga di kantor duduk, di tempat makan duduk, hangout juga duduk gitu kan. Di rumah juga duduk gitu. Waduh, kayak serba duduk lah intinya, atau stationary gitu ya, diam. Nah, terus gimana gitu fungsi badan kita yang sesungguhnya? Karena kalau saya sering lihat video YouTube dan juga Google gitu kan, ya badan manusia itu sebenarnya dirancang untuk bergerak gitu. Makanya di episode sebelumnya saya kan bicara tentang barefoot ya. Jadi poin yang saya mau tambahkan mungkin untuk di episode sebelumnya itu adalah badan manusia itu, terutama kaki kita, didesain untuk endurance atau ketahanan lama. Karena pada masa dulu itu secara sejarah manusia tuh kan berburu nih. Ini infonya adalah gini, ya info yang saya baca ya. Jadi sejarahnya tuh manusia tuh kan berburu sebelum bercocok tanam. Ketika manusia berburu itu, bedanya berburunya manusia sama hewan buas kayak citah, macan gitu kan, harimau atau singa, itu manusia larinya nggak secepat binatang-binatang kaki empat gitu loh. Jadi buat herbivora kayak rusa, kayak misalnya zebra gitu, kuda kan larinya kenceng tuh. Tapi kalau manusia larinya nggak kenceng. Terus apa dong bedanya? Bedanya di endurance. Jadi kaki manusia itu didesain dua ya. Kita kan bipedal nih. Kita dua kaki. Itu tuh didesain untuk lari tegak. Walaupun pelan, tapi durasinya tuh bisa konstan dan panjang. Nah, itulah fungsinya kenapa kita tuh didesain seperti demikian menurut penelitian yang saya lihat dari YouTube dan Google ya gitu. Jadi manusia itu didesain sebenarnya untuk bergerak gitu. Bergerak secara konsisten, mungkin sejam lebih gitu kan. Sampai hewan yang dikejar ini mungkin udah kecapean gitu sakingnya ngebut larinya kan, ngebut, diam lama-lama mungkin kecapean, pingsan atau gimana gitu. Akhirnya kalah sama manusia yang berkelompok dan konsisten terus-terusan ngejar gitu. Akhirnya udah deh dapet kan buruan yang mangsanya gitu. Jadi sebenarnya manusia itu didesain untuk bergerak badan kita. Nah, sementara di dunia modern ini kita kebanyakan diam. Terus gimana cara ngakalinnya? Nah, yang pertama, prinsipnya olahraga integrasi itu cardio atau strength. Kita banyakin bergerak sebisa mungkin. Dengan cara apa? Misal, kalau saya pribadi, kalau bisa saya tiap hari bersepeda, saya akan bersepeda. Itu opsi nomor 1. Karena dengan saya bersepeda, saya bisa mencapai kantor saya tuh kurang lebih 2 jam. Kalau santai gitu ya, itu 30 kilo. Nah, kalau pulang berarti kan saya 2 jam, 4 jam gitu nambah ya waktu komuter saya. Tapi kan saya gerak gitu, naik sepeda. Olahraga, gak cuma diem aja. Ya mungkin badan capek gitu ya, tapi kan jangan sering-sering juga, mungkin seminggu diselang-seling lah gitu. Jadi itu, pertama kita integrasikan nih untuk perjalanan kita. Nah, selain bersepeda, opsi kedua menurut saya apalagi? Naik kereta atau naik kendaraan umum lah ya. Cuman saya lebih senang kereta. Kenapa? Pertama murah. Pertama murah.
Kedua, relatif cepat. Walaupun ya kalau kereta listrik kadang-kadang suka ada gangguan dan itu nggak bisa diprediksi gitu. Ya mungkin lebih fancy ya dikit tuh LRT atau MRT lah. Nah tapi ini poin pentingnya. Poin pentingnya ini pendengar semua. Nih ya, coba sebisa mungkin ketika di kereta atau di bis atau di kendaraan umum apapun itu yang memungkinkan itu berdiri deh. Coba berdiri deh. Jangan duduk juga. Jadi kita malah justru kesempatannya untuk berdiri gitu. Jadi ini yang saya tanamkan di mindset saya nih. Excuse me. Jadi ini yang saya tanamkan di mindset saya gitu. Wah, ini saya di kereta nih masuk kok banyak tempat duduk gitu. Tapi ya duduk mah juga dari kantor nanti duduk. Ya udahlah, kesempatan saya buat berdiri sama bisa gerak-gerakin kaki gitu. Peregangan lah atau biar lebih lentur sedikit kan kaki enak. Nah justru itu yang saya gunain kesempatannya. Tangan kita kan pegangan ke atas kan. Pegangan maksudnya tiang atau pegangan apapun tuh. Nah itu sebenarnya udah olahraga tuh teman-teman semua. Jadi udah kaki kita nahan badan kita, punggung kita pun nahan tas kalau kita bawa barang bawaan ya, dan tangan kita tuh nahan beban kita. Jadi tuh udah 3 bagian tuh yang olahraga sekilas tuh. Nah itu sebenarnya kalau kita prinsip dasarnya kita sambil melatih diri, memperkuat diri gitu, pasti mindsetnya tuh akan beda deh. Kita malah semangat untuk berdiri bukannya buat duduk gitu. Karena duduk tuh udah terlalu biasa lah kasarnya. Atau juga di kantor nanti duduk. Ya tapi ini beda ceritanya dengan kalau pendengar semua yang kerja bukan di bidang kantoran gitu ya. Ya pasti kan saya juga pernah kerja di bidang retail gitu. Kerjanya berdiri di lapangan. Nah itu capek tuh. Itu beda cerita ya mungkin ya. Tapi anyway ya. Jadi usahakan buat berdiri gitu. Usahakan buat berdiri. Dan nikmatin perjalanannya gitu. Bisa sambil denger podcast. Bisa sambil denger musik. Bisa sambil denger audiobook gitu kan, sambil belajar lah. Jadi kita nggak bosen. Nah kalau ngantuk tuh beda cerita lagi tuh ya. Kalau berdiri ngantuk tuh aduh paling gak enak deh. Oke tapi itu intinya. Kalau naik kereta sebisa mungkin berdiri. Ya mungkin kalau naik bis gitu kan ya kalau ada tempat duduk masih banyak terus kita berdiri kan tuh ngalangin orang tuh beda cerita. Tapi kalau naik kereta biasanya sih ya cenderung kita akan berdiri. Termasuk naik Transjakarta gitu kan. Ya, poinnya cobalah untuk berdiri daripada duduk. Nah lalu yang ketiga, integrasi cardio sama strength juga itu coba deh hindari lift sama eskalator tapi masih agak gerak sih. Ya pokoknya lift lah intinya. Ya intinya hindari lift lah. Kalau ada eskalator sama tangga tapi pilihnya tangga. Nah itu poin pentingnya guys. Jadi nih, ini lagi nih yang saya amatin menurut pengalaman pribadi saya. Saya ngelihat ketika saya berangkat kantor atau pulang kantor, itu tuh antara tangga sama eskalator sama lift, pasti yang selalu penuh tuh nomor 1 lift. Wah itu udah pasti penuh. Habis itu yang kedua eskalator udah berjejer tuh orang-orang pada baris. Wah. Nah ada yang ketiga eskalator tapi tetap jalan orangnya nih. Wah ini orang buru-buru gitu kan. Dan juga tetap ngelatih kaki kuat gitu. Nah yang jarang banget nih. Orang tuh naik tangga. Naik dan turun pakai tangga gitu. Kecuali emang misalnya eskalator ini sering di MRT gitu ya. Sama di KRL. Jadi emang eskalator didesain untuk naik doang atau turun doang sesuai jam yang udah ditentuin gitu ya. Itu tuh baru orang tuh terpaksa naik tangga atau turun tangga baru menggunakan tangga gitu. Kalau enggak mah mana ada. Nah ini mindset juga nih teman-teman semua ya, pendengar semua. Jadi lo ngapain kan udah ada eskalator, lo ngapain kan udah ada lift, mendingan naik lift naik eskalator biar nggak keringetan gitu kan. Nah ini menurut saya pribadi ini kurang sehat nih untuk jangka panjang. Kenapa? Seperti yang tadi lagi. Jadi badan manusia itu didesain untuk bergerak gitu. Tubuh kita itu kuat. Bayangin aja berat saya sendiri gitu 114 kilo gitu. 100 kilo ke atas itu tuh bisa ditopang sama kaki. Coba kalau 100 kilo itu kita bopong dalam bentuk karung gitu dalam bentuk bawaan gitu. Berat teman-teman semua. Tapi kaki kita tuh bisa loh nopang.
punggung kita nih, sendi punggung ya, maksudnya sumsum tulang belakang kita nih mampu loh nopang setengah badan kita gitu. Berarti intinya apa? Badan manusia tuh kuat sebenarnya. Maka dari itu harus tetap dilatih supaya tetap kuat. Kalau nggak dilatih, lama-lama lemah. Jadi prinsipnya itu, kalau di internet juga sering kok ada. Prinsip badan manusia itu, otot ya terutama, itu adalah you use it or you lose it. Jadi kamu gunakan atau kamu kehilangan. Tuh yang kadang ngeselinnya gitu ya. Desainnya seperti itu ya. Jadi kalau nggak digunain ya nanti yang ada malah hilang gitu fungsinya. Oke, nah jadi tangga ya eskalator oke lah, tapi mungkin teruslah bergerak gitu loh. Minimal eskalator tapi kita tetap jalan. Coba deh terapin. Nanti lama-lama tuh yang tertanam di mindset kita, pikiran kita tuh, wah kita harus aktif gitu, harus aktif dalam bergerak. Jadi saya tuh senengnya naik kereta adalah kita yang seakan-akan kita tuh memegang kendali akan tujuannya kita, walaupun kereta itu terjadwal ya, ngikutin jadwalnya kereta, tapi kita aktif menuju tempat tujuan kita. Beda sama kita naik motor gitu misalnya, atau naik mobil, atau bahkan naik bis pun tuh beda sensasinya gitu. Kayaknya lebih aktif kalau naik kereta. Kayak kita tuh bisa mencapai ke semua tujuan kita dengan jalan gitu. Kalau bis kan mungkin harus di satu titik di mana gitu, tergantung pul-pulnya juga lah. Beda sama kereta. Nah itu jadi usahakan fokus tuh gunakan fasilitas tangga gitu, manual. Daripada kita bergantung sama alat, kecuali emang kita lagi ada kebutuhan khusus ya, cedera dan yang lain-lain gitu ya. Nah itu tadi soal penggunaan tangga. Nah tadi udah kita perbanyak berdiri, lalu juga aktif menggunakan tangga. Nah tadi juga bersepeda ya di awal-awal. Nah terus jalan kaki pasti, perbanyak jalan kaki. Nah ini udah bagian dari integrasi nih. Kalau mau lebih ekstrimnya lagi nih teman-teman semua, nih saya sering lakuin, jadi habis dari stasiun kereta itu saya lari ke kantornya. Nah atau pas pulangnya saya lari ke rumah. Nah itu jadi lari sambil bawa tas kerja kita kan gitu ya, tapi disesuaikan juga isinya ya, usahakan yang aman gitu. Jadi sambil lari, nah itu kan udah sambil kardio iya, ada beban ekstra iya, jadi kita kuat ya kaki dan punggung gitu kan. Nah itu poin plus juga tuh untuk kardio sama endurance. Jadi udah sekalian kita menuju tempat tujuan, dan kita juga sekalian olahraga. Itu prinsipnya sebenarnya, diintegrasikan. Makanya kadang nih saya dari kantor ke stasiun gitu kan, stasiun terdekat, itu jalan kurang lebih bisa 5 kilo, 4 kilo kurang, 4 kilo lah, 4 kiloan, hampir 5 kilo. Kalau saya hitung-hitung 5 kilo mungkin ya kalau santai pun 1 jam, gak nyampe 1,5 jam lah jalan gitu. Menurut saya masih worth sih kalau kita emang sekalian olahraga kan, sekalian pulang, sekalian jalan, sekalian olahraga gitu. Daripada kita harus pulang dulu, lalu di rumah baru olahraga, itu kayaknya lebih kurang feel-nya beda lah. Kalau udah di rumah tuh pengen langsung tidur gitu ibarat kata ya. Nah, walaupun ada orang juga yang bisa lebih mood di rumah dan bagus juga sih kayak gitu. Jadi udah tinggal santai kan. Setelah olahraga di rumah, udah tenang, di rumah ada makanan, ada kamar mandi gitu kan, tenang. Langsung mandi, tidur, beres gitu. Nah, kembali lagi ke keperluan masing-masing lah, sesuai strategi masing-masing. Nah, tapi poinnya gitu. Jadi dari stasiun atau terminal atau tempat kita naik kendaraan umum apapun, kita ke tempat kerja kita ada geraknya juga. Nah kalau saya juga pernah ngakalin, saya taruh sepeda di kantor istri saya gitu ya. Ya kebetulan kantor istri saya ini parkir sepedanya lumayan nyaman lah gitu, bisa dibilang gitu, nyaman. Jadi saya bisa menitipkan sepeda di tempat itu. Udah tuh, saya habis dari kantor istri saya jalan sedikit, turun bis atau kereta gitu. Pokoknya turun, saya jalan dikit, saya lanjut naik sepeda. Nah itu bisa juga tuh pilihan. Jadi sepintar-pintar kita, poinnya adalah dari tempat kita naik kendaraan, kita menuju kantornya itu ada olahraganya. Nah itu pertama tadi soal endurance atau kardionya, aspek kardio. Nah habis itu yang selanjutnya itu adalah olahraga strength. Nah biasanya ini saya lakukan di jam makan siang.
Jadi tadi yang pertama kardio, sekarang kita bahas strength. Oh by the way, ngomong-ngomong yang soal tadi kardio juga, di jam makan siang pun teman-teman bisa nih ke tempat makannya nih, ke tempat beli makanannya itu jalan kaki. Jadi jauh nggak apa-apa, jalan aja gitu. Nah seperti yang saya jelaskan di episode sebelum-sebelumnya lagi ya, episode 3 itu, saya lebih memilih untuk sedikit keringetan daripada nggak gerak sama sekali gitu. Karena kalau nggak gerak sama sekali kayak ada yang kurang gitu. Jadi ya mendingan modal lebih banyak baju, parfum dan juga tisu basah ya buat bebenah-bebenah gitu intinya. Oke lanjut, sekarang yang strength. Nah yang saya lakuin ini tuh biar terintegrasi, udah tadi dia kardio, kita juga harus ada strengthnya biar seimbang. Nah yang saya lakukan di siang hari, biasanya saya sebelum makan, atau saya makan lah mungkin istilah kerennya tuh pre-workout gitu kan. Jadi sebelum workout kita makan apa dulu kan, roti atau yang ringan-ringan gitu untuk energi, baru kita workout. Tapi saya lebih sering olahraga, habis olahraga makan, biar puas kenyang gitu. Jadi saya lakuin tuh saya sering bawa baju ganti, kaos dan celana pendek itu saya ganti dulu, terus saya olahraga di spot di dekat kantor saya, ada beberapa spot. Nah, saya olahraga. Biasanya saya programnya gini, jadi full body workout. Kadang-kadang pembagian push atau pull. Bisa carilah teman-teman di Google ya, workout split itu gimana sih. Tapi kalau saya sendiri lebih sering full body workout sama push dan pull. Kalau leg itu jarang sih saya buat ngelatih leg, karena untuk calisthenics tuh legnya itu nggak jauh dari squat, dan squat tuh bagian dari rutinitas saya gitu loh. Sehari saya pasti selalu jongkok berdiri tuh minimal 5 atau 10. Nah habis itu baru yang split lagi nanti ada core, atau untuk ini yang biasa orang sit up itu kan. Cuman kalau buat core saya masih knee raises gitu kan, masih sama prinsipnya, jadi 5-10. Oke, intinya splitting seperti itu. Nah kalau teman-teman punya fasilitas gym gitu kan di kantornya, itu siang-siang tuh waktu yang paling bagus loh buat nge-gym loh. Ini awalnya saya juga agak geleng-geleng sih ya, maksudnya saya dengar cerita dari mantan atasan saya dulu gitu. Beliau cerita kalau di kantor dia dulu itu ada tempat gym, itu tiap siang karyawan pada nge-gym di tempat itu. Saya pikir kan gym enaknya pagi-pagi atau sore-sore lah, udah nggak kerja atau baru mulai kerja biar seger gitu kan. Ya, tapi kembali lagi di selera masing-masing gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir setelah saya lewatin tuh, emang olahraga tuh enaknya siang-siang loh. Jadi kita fokus udah selesai olahraga kan nggak nyampe setengah jam gitu kalau intens banget kan. Udah gitu udah istirahat sebentar, bilas kalau ada kamar mandi bagus, kalau enggak ya udah tisu basah aja, derita kan gitu. Habis itu udah baru makan, puas jadinya. Nah jadi dalam waktu 1 jam itu teman-teman semua, 1 jam sebenarnya tuh olahraga nggak nyampe setengah jam pun tuh udah bagus itu, udah bisa bikin kita capek, apalagi kita strength gitu latihannya. Nah kalau saya sendiri karena badan masih berat, jadi aktivitas seperti push up atau gerakan-gerakan lainnya gitu kan, calisthenics, body weight itu udah capek banget untuk badan saya gitu loh, udah cukup lah intinya. Makanya saya nggak perlu waktu banyak lebih dari setengah jam gitu sebenarnya ya, kecuali kalau saya lagi niat gitu kan, saya bisa olahraga lebih dari waktu tersebut tuh. Nah itu tadi yang soal di siang hari latihannya, strengthnya gitu. Bisa juga tadi gym kan kalau nggak ada calisthenics. Jadi sempatkan waktu untuk olahraga di siang hari. Kalau mau ekstrimnya apa sih? Ya udah cari tempat yang di kantor yang agak terpisah lah gitu, yang nyaman kita buat olahraga. Coba aja gerakan dasar dulu deh, seperti yang kemarin saya mention ya. Jadi push up, lalu juga squat, lalu juga knee raises ya, jangan sit up gitu. Jadi pokoknya kayak workoutnya One Punch Man gitu. Itu aja dulu dasar, 10 semuanya. Atau sekuatnya lebih bagus. Itu udah ngebantu banget untuk program kita ya, biar kita lebih giat dan lebih semangat. Dan yang saya rasain tuh fokus dan juga mood ya, itu tuh enak banget. Benar-benar beda kalau kita olahraga sama gak olahraga. Mood kita tuh terbantu banget. Nah gitu ya, jadi diintegrasikan seperti itu. Jadi sambil makan siang mungkin, keluar kantor, ada spot bagus di taman, push up dulu 10, lalu lakuin gerakan yang tadi yang One Punch Man gitu ya, push up,
sit up ya, tapi knee raises juga lebih bagus ya, knee raises, lalu juga squat. Udah simple aja, sambil jalan, sambil olahraga strength, beli makan, balik ke kantor atau makan di tempat, udah selesai. Konsepnya gitu. Jadi nggak usah kita pikir yang kayak, wah kalau olahraga tuh kayak angkat-angkat beban tuh gimana ya? Kalau nggak, wah kalau olahraga tuh ya jalan sama lari, atau enggak aktivitas yang lain lah gitu, atau enggak main futsal atau olahraga doang kayak basket, kayak olahraga games lah intinya. Itu sebenarnya enggak juga gitu loh. Masih banyak olahraga, tipe-tipe olahraga lain yang sebenarnya tuh bagus untuk badan kita, terutama untuk strength ya, untuk olahraga beban gitu. Nah, jadi diintegrasikan teman-teman semua. Atau mungkin bagi para pendengar semua yang udah sering, saya bilang tadi ya, sering olahraga games gitu, bulu tangkis atau basket, futsal dan yang lain-lain. Nah, jangan lupa mungkin setelahnya atau sebelumnya gitu, sempatkanlah untuk tadi push up, squat atau sit up atau knee raises lah. Jadi intinya bagian otot dada tangan, lalu juga otot kaki dan juga otot core itu dilatih, paling basic. Sebenarnya lebih bagus lagi ada backup sih untuk punggung. Kalau nggak ada tiang pull up bisa pakai backup gitu. Oke, tadi yang soal integrasinya, berangkat kerja gitu, jam istirahat begitu, pulang kerja balik lagi seperti yang tadi saya bilang di awal. Jadi bisa pakai sepeda, bisa jalan kaki, atau bisa juga dalam jalan kaki itu kita memanfaatkan jarak yang jauh gitu kan, atau kita memanfaatkan tangga biar kita kuat juga kakinya naik turun tangganya. Jadi itu yang namanya olahraga integrasi. Nah, sebagai contoh, saya pernah ngelakuin gini mekanismenya ya. Jadi tadi kita udah bahas cardio dan strength-nya. Sekarang saya mau cerita pengalaman saya nih, contoh yang saya lakuin. Jadi pagi hari ini saya pakai sepeda dari rumah. Saya parkir di penitipan sepeda di parkiran sepeda stasiun kereta. Saya taruh kunci, nah itu udah sekitaran 3 kilo lebih, sepeda lumayan lah dapat, bisa 15 menitan kalau santai gitu. 15 menit bersepeda. Terus juga saya habis itu naik kereta, saya pakai tangga, jadi udah olahraga strength juga tuh di kaki gitu kan untuk paha. Udah naik tangga, naik turun tangga, udah gitu naik kereta berdiri kan, saya olahraga. Kembali lagi kaki, core, punggung, tangan, saya olahraga lagi kan. Udah gitu sesampainya di stasiun Sudirman, nah saya langsung tuh udah saya lepas alas kaki saya, sepatu saya lepas, saya taruh di tas. Udah saya langsung siap-siap, peregangan sedikit, pemanasan. Udah cus saya lari ke kantor saya. Dan itu jaraknya bisa 4 kilo lah. Saya tempuh dalam waktu, kalau 4 kiloan tuh gak nyampe 1 jam pokoknya intinya. Saya larinya santai tapi gak ngebut-ngebut juga gitu. Saya mau nikmatin lah gitu, larinya gak terlalu buru-buru. Jadi kisaran ya mungkin 45 menitan lah, 45 menitan, 50 menit gitu kan, lari santai. Udah tuh nyampe kantor kan keringetan tuh, basah, bener-bener wah kalau lari tuh basah deh pokoknya. Ya udah saya dari persiapan di tas saya tuh saya bawa tisu basah, parfum dan baju ganti. Udah saya langsung ganti di kamar mandi, saya bilas-bilas walaupun nggak pakai shower gitu ya misalnya. Nggak pakai shower jadi ya sedikit jorok lah. Tapi kembali lagi lebih baik jorok daripada kita nggak gerak sama sekali gitu. Oke. Nah habis itu udah, jadi saya udah dapat 2 olahraga tuh, bukan 2 malah. Dari sepedaan, terus naik turun tangga, terus berdiri, terus lari. Nah udah banyak kan dapat kan, itu baru pagi. Itu saya pakai jam tangan, ada kalori trackernya ya. Jadi jam tangan saya tuh sering saya pakai untuk kalori tracker. Pagi hari saya udah bisa 500 kalori sendiri. Dan itu 500 kalori tuh gede teman-teman semua. Kalau dipakai buat olahraga tuh besar sekali. Kalau makan gampang, tapi kalau olahraga tuh 500 kalori tuh susah. Nah dari situ udah 500 kalori. Siangnya saya olahraga simple, seperti yang tadi saya bilang ya, saya push up gitu kan. Terus untuk bagian punggung saya bawa
karet elastis gitu kan, karet olahraga resistant band gitu. Saya olahraga rowing dan menarik lainnya gitu kan, gerakan tarik lainnya. Udah gitu siang selesai, saya makan siang. Pulangnya kan paginya udah lari saya dari stasiun kereta menuju kantor saya. Pulangnya saya jalan kaki karena biar lebih rileks gitu, dan juga diri saya belum kuat kalau terlalu maksa lari lagi, itu menghindari cedera lah, takut berlebih. Jadi saya jalan kaki pulangnya ke stasiun kereta. Sepatu saya taruh tas lagi seperti pagi, jadi saya nyeker. Udah saya jalan ke stasiun kereta. Nah udah di sana, pulang sampai stasiun kereta dekat rumah, sepeda saya udah standby. Saya pakai sepeda saya pulang ke rumah. Jadi pas kalau menurut saya ritmenya. Pagi-paginya intens karena kita baru bangun tidur kan, asumsinya kita tuh masih fresh lah gitu. Masih fresh, energi masih banyak, nggak perlu makan berat, nggak perlu gimana, masih ada sisa kalori dari hari-hari sebelumnya. Ya udah laksanakan olahraga. Siangnya olahraga lagi strength, tapi baru beli makanan setelahnya, jadi recharge di situ. Udah sorenya yang santai olahraganya, jalan kaki aja, nggak usah yang repot-repot. Kalau sepedaan pun juga aman, bisa sepedaan. Menurut saya yang paling pas itu ya sepedaan berangkat ke kantor, siangnya olahraga strength, pulangnya sepedaan lagi gitu. Tapi kalau yang jaraknya 30 kiloan mah agak ribet ya, agak tricky gitu. Mungkin idealnya kalau yang punya rumah ke kantor itu 20 kilo ke bawah lah idealnya. Mungkin 15 kilo gitu. Bisa aja naik sepeda cuma 1 jam kurang bahkan. Nah kalau udah 20 kilo itu biasa 1 jam. Kalau udah 20 kilo ke atas ya di atas 1 jam lah intinya. Itu udah kurang nyaman kalau dilakuin konstan terus-menerus setiap hari gitu. Jadi perlu ada strategi. Nah itu idealnya malah menurut saya naik sepeda berangkat, siang olahraga, pulangnya sepedaan lagi. Wah itu kalau yang pengen weight loss tuh udah jaminan pasti kurus cepet ya. Kurus cepet tapi nggak tahu nanti maksudnya apa, ada efek samping apanya gitu, cedera atau kecapean atau sakit atau gimana. Kita pokoknya main aman lah, listen to your body lah intinya. Oke. Jadi tadi itu ya praktek dari saya sendiri gitu kan. Sabtu Minggu saya istirahat biasanya, atau enggak saya bawa jalan anjing saya gitu kan, nyeker. Jadi olahraga ringan aja gitu, nggak usah yang terlalu berat-berat, sambil ngambil jatah yang rutin gitu ya, push up, knee raises, stretching gitu kan, hanging, sama squat tuh masih saya ambil. Jadi gitu guys intinya. Olahraga terintegrasi. Nah itu kita belum bahas sudut nutrisinya juga tuh pendengar semua. Jadi ngintegrasin olahraga tuh jangan cuma olahraganya aja, tapi harus sama nutrisi yang bener. Kenapa? Karena ya cakupan nutrisi itu juga mempengaruhi untuk weight loss kita gitu loh. Nah cuma kita gak akan bahas nutrisi di episode kali ini ya, udah terlalu lama, udah terlalu panjang. Jadi poin yang ingin saya sampaikan ke para pendengar semua adalah lebih ke arah perbanyaklah bergerak dan manfaatkan keadaan yang ada gitu. Nah kalau para pendengar semua mungkin kerjanya itu fisik kan, ada memerlukan angkat dan juga pindah-pindah badan kita gitu, maksudnya gerak sana gerak sini gitu. Itu lebih baik lagi. Jadi tinggal masalah nutrisinya aja yang dibenerin. Kalau teman-teman udah kerja yang fisik yang berat tapi badannya kayak kurang ideal gitu, masih ada timbunan lemak lah gitu ya, kasarnya timbunan lemak dan obesitas itu kelebihan berat badan. Nah berarti nutrisinya dan juga harus ditambahkan gerakan yang mungkin jarang dilakukan oleh pendengar semua gitu. Oke, itu dia ya terkait olahraga integrasi. Terlepas daripada itu, kembali lagi ya, ini acaranya kita sharing, jadi agar diterapkan yang cocok dan dicoba dulu oleh pendengar semua ya. Nanti kalau yang tidak cocok bisa dievaluasi dan dicari tahu referensi lain supaya dari pendengar semua mendapatkan program yang paling cocok untuk mengintegrasikan antara olahraga dan kehidupan sehari-harinya gitu ya. Karena kan kita punya tanggung jawab lah intinya ya, nggak bisa kita benar-benar full mau olahraga aja kerjanya, nggak bisa gitu. Oke, jadi itu dia para pendengar semua untuk episode kali ini.
Terima kasih sudah stay sampai di akhir episode. Dan pesan saya untuk para pendengar semua, untuk olahraga integrasi ini, jalani aja, konsisten, dan jangan mikir yang ribet-ribet dan gede banget lah kayak wah saya harus ini, saya harus itu, harus ini, harus itu. Ini yang saya mau tekankan ya. Ini menurut saya paling penting. Apa yang ada ketika diceritakan, termasuk episode ini gitu ya, diceritakan, di post di sosial media atau di video YouTube, itu adalah part yang intisari, yang bagus-bagusnya juga. Saya bisa sekarang cerita kayak gini karena saya udah ngerasain apa yang works untuk diri saya. Nah, apa yang works untuk teman-teman lain yang sudah memberikan sarannya di luar sana, itu adalah yang works untuk mereka. Dan hal itu dicapai bertahun-tahun lamanya gitu. Kayak saya sendiri baru setahun belum ada apa-apanya sebenarnya, tapi karena cocok dan saya bisa konsisten, menurut saya ini layak untuk di-share. Nah, jadi kalau kita lihat orang-orang udah bagus gerakannya, udah bagus polanya, hidupnya juga sehat, badannya bagus itu dicapai nggak instan gitu. Benar-benar ada prosesnya, dan sebagian besar prosesnya itu apa? Membosankan. Jadi sebelum orang bisa handstand push up ya, push up yang kebalik, kaki di kepala, kepala di kaki gitu kan, kayak lagunya satu band di Indonesia gitu. Jadi sebelum dia bisa push up handstand, dia pasti bisa push up biasa dulu, dan keseringannya pasti push up biasa, bukan push up handstand terus-terusan yang dia lakuin. Push up handstand itu untuk part, sebagian dari part ininya dia aja lah, program olahraganya dia gitu. Tapi sebagian besar olahraga mah pasti basic. Kayak di tempat gym juga, olahraga pasti basic. Apa sih? Bench press, squat, deadlift. Udah gitu loh. Paling tambah pull up kan, atau lat pull down. Udah selesai gitu. Jadi olahraga-olahraga fancy, gerakan-gerakan fancy, atau atraksi-atraksi ya, kalau calisthenics kan street workout tuh, bisa muter-muter orang tiang pull up gitu kan. Keren gitu. Itu tuh cuman atraksinya aja, sisanya mereka latihan biasa. Dan untuk mencapai skill itu adalah hal ini yang mereka udah biasa lakukan. Jadi para pendengar semua, buat yang masih baru pengen lebih giat olahraga, jangan pernah malu, jangan pernah minder kalau belum bisa gitu kan. Terus aja, terus. Kalau gagal, cedera, evaluasi, pelajari kesalahan, apa yang bisa diperbaiki, lakuin lagi. Terus jalan. Nggak boleh stop. Masih mending jalan di tempat daripada kita mundur ke belakang atau berhenti. Dan lebih mending lagi kita tuh terus bergerak ke depan gitu. Makanya konsisten, terus aja lakuin. Istirahat ya seminggu 2 minggu oke lah, tapi jangan lupa tetap abis itu lakuin lagi. Hari-hari nggak harus selalu spektakuler, tapi yang udah pasti adalah effort yang konsisten itu tetap dijaga ya. Jadi intinya gitu para pendengar semua. Tetap semangat untuk kita semua ya. Semoga sehat-sehat. Dan itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Beli Wayan Sharing ini ya. Semoga kita semua sehat selalu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Ciao.